Firda Mansur belakangan kembali menjadi sorotan publik. Melansir Cewek Banget ID, Putri Yusuf Mansur ini kena spill netizen yang karena diduga melakukan penipuan di media sosial. Firda Mansur yang terkenal akrab dengan para penggemar dan sering melakukan giveaway ini tiba-tiba diomongin karena dugaan penipuan yang dilakukannya. Seorang telah diselidiki, rupanya bukan hanya satu orang yang menjadi korban, namun kasus tersebut telah merugikan banyak orang gitu ya. Banyak yang mengatakan like father, like doctor. Nah, warna merah gitu. Nah buat yang gak jerawat juga ini bagus banget. Gue lagi ada bentong. Ini bagus banget. Guys, di sini aku bukan mau bahas orangnya, tapi mau bahas cara pakai serumnya. Aku nggak tahu masih ada nggak orang yang pakai serum kayak gitu, tapi kalau masih ada, please guys, no, what are you doing? Ini tidak terulang kembali di mana orang yang sudah merasa dirugikan oleh Wirda Mansur ya, yang menulis itu seharusnya mereka menempuh upaya hukum, biarlah nanti hukum yang menentukan begitu. Jadi jangan sampai ada korban-korban berikutnya lah begitu. Ya, saya juga ketika nanti misalnya orang-orang yang menjadi korban itu mau menunjuk saya selaku kuasa hukum, saya juga siap untuk membantu Mas membuat laporannya itu. Kalau memang benar-benar misalnya ada alat bukti dan seterusnya begitu. ya. Menurut hemat saya apa yang dilakukan itu kalau itu memang benar berdasarkan bukti ya sama dengan Yusuf Mansur. Ya. Artinya Yusuf Mansur bikin usaha patungan bikin bisnis batu bara, kemudian patungan usaha dan kemudian bikin paytrend dan seterusnya, kemudian paytrend aset manajemen yang juga dicabut. Ya. Mereka membuat tetapi selalu meninggalkan masalah begitu Mas. Betul. Nah, kalau benar apa yang yang Mas Aji baca tadi berkaitan dengan bisnis Yusuf Mansur Ekoin, kemudian bisnis skincare dan seterusnya, ketika itu memang menjadi masalah, artinya juga ini terwariskan oleh diikuti jejak Yusuf Mansur ini oleh Wirda Mansur untuk membuat usaha dan berakhir dengan meninggalkan masalah begitu Mas. Ya, baik. Oke. Ya, ini percakapan dari para internal member-member Acoin yang mengeluh karena merugi karena investasi token kripto di Yusuf Mansur, Wirda Mansur itu juga ada di Instagram milik Freddy begitu ya. Tadi Pak Zeni menyebutkan bahwasannya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu Pak ya. Nah ini banyak yang mengatakan bahwa ya memang dari sekian anak Yusuf Mansur, Wirda inilah yang sekiranya wataknya atau tabiatnya itu mirip seperti Yusuf Mansur Pak ya, terkait dengan kehaluannya, kemudian bisnis-bisnisnya yang tidak jelas gitu ya. Ini saya juga baru membaca ini Pak ada artikel gitu Pak ya. Ternyata ini berbarengan dengan masalah iCoin. Wirda Mansur itu dulu pernah dituding sebagai penipu juga Pak, terkait dugaan penipuan skincare gitu Pak. Ini saya bacakan ya Pak ya, dari Ya. Great Hot News gitu Pak ya. Sebut banyak korban usaha bisnis skincare Wirda Mansur. Sosok ini bongkar bukti dugaan penipuan yang dilakukan anak Yusuf Mansur. Ya, aku cuma minta kejelasan gitu ya. Ini saya bacakan. Firda Mansur belakangan kembali menjadi sorotan publik. Melansir Cewek Banget ID, Putri Yusuf Mansur ini kena spill netizen yang karena diduga melakukan penipuan di media sosial. Firda Mansur yang terkenal akrab dengan para penggemar dan sering melakukan giveaway ini tiba-tiba diomongin karena dugaan penipuan yang dilakukannya. Seorang netizen mengadukan dugaan penipuan Firda Mansur ke akun Instagram Play Safe Baby Reborn dan sedang jadi bahan pembicaraan. Bukan cuma bercerita saja, netizen bahkan mengirimkan bukti-bukti penipuan yang dilakukan Wirda Mansur gitu Pak ya. Selanjutnya, diketahui Wirda Mansur memang memiliki usaha bisnis skincare. Pada bulan Februari, Wirda Mansur ini membuka event promosi dua di website resminya. Konsumen tersebut pun memperlihatkan bukti transaksinya yang dipesan secara pre-order dari website resminya. Untuk produk serumnya bisa dicek dan lain di Wake Up Cosmetic. Di situ saya beli dengan sistem pre-order 2,5 bulan. Pelanggan tersebut mengaku membeli produk tersebut pada tanggal 1 Februari 2022, namun barang yang dijanjikan tak akan dikirim tak kunjung diterimanya.
Karena tak kunjung menerima barang, konsumen lantas berusaha menghubungi pihak admin Wirda Mansur hal ini untuk mempertanyakan kejelasan produk skincare yang dibelinya gitu ya. Telah diselidiki, rupanya bukan hanya satu orang yang menjadi korban, namun kasus tersebut telah merugikan banyak orang gitu ya. Banyak yang mengatakan like father, like doctor. Nah, ini kripto tidak jelas, tidak beres. Ini lagi-lagi membuka usaha membuat bisnis skincare yang nyatanya banyak yang mengaku menjadi korban gitu. Ya, ini sama seperti usaha menurut ya Pak ya. Misalkan mempunyai bisnis batu bara yang masih bermasalah, membuka lagi bisnis patungan usaha, membuka lagi bisnis Moya Vidi, membuka Paytrend dan lain-lain. Nah, ini kan eh, tabiatnya diwariskan kepada anaknya nih Pak. Ini jangan-jangan ini bisa dia nanti menjadi penerus dari Sumasu itu Pak. Ya, jadi menurut hemat saya agar ini tidak terulang kembali di mana orang yang sudah merasa dirugikan oleh Wirda Mansur ya, yang menulis itu seharusnya mereka menempuh upaya hukum, biarlah nanti hukum yang menentukan begitu. Ya, Jadi jangan sampai ada korban-korban berikutnya lah begitu. Ya, saya juga ketika nanti misalnya orang-orang yang menjadi korban itu mau menunjuk saya selaku kuasa hukum, saya juga siap untuk membantu Mas membuat laporannya itu. Kalau memang benar-benar misalnya ada alat bukti dan seterusnya begitu. ya, ya, ya. Ini Pak. Menurut hemat saya, apa yang dilakukan itu, kalau itu memang benar berdasarkan bukti, ya sama dengan Yusuf Mansur. Ya, Artinya Yusuf Mansur bikin usaha patungan usaha, bikin bisnis batu bara, kemudian patungan usaha dan kemudian bikin paytrend dan seterusnya, kemudian paytrend aset manajemen yang juga dicabut. ya, Mereka membuat tetapi selalu meninggalkan masalah begitu Mas. betul, Nah, betul. kalau benar apa yang Mas Aji baca tadi berkaitan dengan bisnis Yusuf Mansur Ekoin, kemudian bisnis skincare dan seterusnya, ketika itu memang menjadi masalah, artinya juga ini terwariskan oleh diikuti jejak Yusuf Mansur ini oleh Wida Mansur untuk membuat usaha dan berakhir dengan meninggalkan masalah begitu, Mas. Ya, baik, baik. Bagi manapun ini tidak dibenarkan Pak ya, ketika hal bisnis yang halal, sesuatu yang halal ini dicampur dengan kebatilan, dicampur dengan yang haram. Misalkan ketika mengatakan Wirda misalkan seperti bisnisnya bisnis skincare, tapi di sisi lain juga memiliki bisnis iCoin atau token kripto yang sudah diharamkan oleh MUI, ini kan sudah jelas-jelas ini melanggar syariat gitu Pak ya, dan nyatanya juga tetap saja disikat oleh keluarga Yusuf Mansur gitu Pak ya. Dan semoga ini bisa Ya, menjadi pembelajaran Pak bagi masyarakat kita supaya hati-hatilah untuk apa namanya berinvestasi ya, atau mungkin membeli produk-produk dari seseorang yang mungkin populer atau mungkin influencer gitu Pak ya. Dan itu tadi baik. yang mengaku menjadi korban bisnis skincare udah masuk di tahun 2022. Dan nyatanya sampai sekarang juga tidak jelas dan si Wirda sampai sekarang terlihat foya-foya ya, memperlihatkan kemewahan, jalan-jalan ke luar negeri, pakai mobil mewah. Padahal pengikut-pengikutnya ini banyak sekali yang menjadi korbannya itu. Baik, Pak Zeni, mungkin ada yang jadi statement tutup dari Pak Zeni. Eh, jadi menurut saya buat apalah hidup bermewah-mewah ya ketika itu kemudian menimbulkan masalah dan merugikan orang lain. Menurut hemat saya lebih baik hidup sederhana tetapi tidak merepotkan orang lain atau merugikan orang lain begitu, Mas. Ya, harapannya dengan kejadian-kejadian bisnis yang digalang oleh Yusuf Mansur yang menjadi masalah, kemudian yang digalang oleh Widam Marsum menjadi masalah ini, kedepannya tidak ada umat atau masyarakat yang tertipu lagi lah Mas begitu. Baik, terbaik Ya, terima kasih Pak Zeni. Sekali lagi saya doakan di proses kasasi Pak Zeni, semoga kembali menang Pak Zeni. amin amin Ya, amin. di Ya, akhir video nanti kita juga akan putar kembali ya video-video ya kontroversi mengenai Buddha Mansur yang eh,
bisa dibilang ini 11-12 dengan isu Mansur terkait halunya gitu yang mengatakan pernah apa namanya bertemu dengan BTS, kemudian mengaku juga bisnis ayahnya, bisnis Patreon ini ditawar 4 triliun, kemudian mengaku kuliah di Oxford, macam-macam, kemudian dikritik oleh para ahli terkait dengan tutorial skincare. Nanti akan kita putar video di akhir itu. Baik, terima kasih Pak Jani, kita sambung di lain kesempatan. Sama-sama. Ya, Sama-sama Mas ya. menangkap sesinya. Selamat beraktivitas kembali Pak Jani. Baik, makasih Mas ya. Ya, siapa? Gue sedekah tuh 100 100. juta. Sorenya gue transfer waktu itu 50 juta ke bokap gue. Gue bilang, "Pak, ini ada sedikit rezeki yang aku punya. Ini emang sedikit, tapi doain ya Pak buat cita-cita aku, buat impian aku gitu." Karena gue yakin kayak 50 juta buat bokap gue cuma kayak gak ada artinya juga mungkin ya, karena cuma 50 juta buat bokap gue mungkin gitu. Sorenya tuh bokap gue bilang, "Kak, ada tamu nih gitu ke rumah." Terus gue disuruh nemuin, kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol, dan gue nggak ada bilang soal mobil lah, apalah segala macam. Gue emang tahu sedikit tentang mobil, dan kebetulan beliau itu suka mobil juga gitu. Terus gue ceritalah tentang velg, tentang apa dan segala macam. Tiba-tiba beliau bilang gini, "Saya punya 30." Gue langsung enggak gini kan. "Oh, seri 5 ya?" Gue bilang gitu. Terus kata beliau, "Iya, seri 5." Kemudian beliau nunjukin foto-fotonya. Terus gue tanya, "Oh, ini tahun berapa Om?" Gue bilang gitu. "Oh, ini keluaran terbaru gitu." "Wah, mewah banget ini," kata beliau gitu kan. Terus gue kayak, "Oh, iya bagus tuh seri 5." Dan ternyata beliau langsung bilang gini, buat gue gitu, "Udah kamu pakai aja. Udah buat kamu." Gue di situ bener-bener speechless. Gue kayak, hah? Gak salah nih, ini seri 5 keluaran terbaru, bener-bener baru, dan dikasih ke gue sampai nanya 3 kali, "Om, ini bayarnya gimana? DP-nya berapa? Angsurannya seperti apa?" Karena gue kayak mimpi gitu loh, aduh masa sih gitu kan. Dan itu harganya 1,4 M, gue tahu persis. Dan kenapa gue bilang gue tahu persis? Karena itu yang gue lihat dari kemarin. Ya Allah. Gue pernah ketemu kok sama mereka. Iya, tuh pernah di Juman. Pada saat itu gue nggak tahu BTS itu siapa. Dan gue nggak tahu kenapa ya. Kadang kalau kita tuh nggak kenal lama suka ketemu gitu loh. Warna merah gitu. Nah, buat yang gak jerawat juga ini bagus banget. Gue lagi ada bentong. Ini bagus banget. Guys, di sini aku bukan mau bahas orangnya, tapi mau bahas cara pakai serumnya. Aku nggak tahu masih ada nggak orang yang pakai serum kayak gitu, tapi kalau masih ada, please guys, no, what are you doing? No. Oke guys, ini serum. Kan biasanya kalian pakai itu kalian ambil, terus kalian tetesin di muka. Tiap hari kalian pakai berminggu-minggu sampai habis, kayak gitu kan. Nah, kalau kalian makainya kayak yang di video tadi, kalian ambil, terus ujungnya ini kalian tempelin di muka, kalian gosok-gosok kayak di video itu, terus kalian masukin lagi berulang-ulang tiap kalian pakai. Gini guys, wajah kita itu walaupun udah kita pakai face wash, sudah cuci muka, itu nggak mungkin bersih 100% dari bakteri. Walaupun kalau udah pakai face wash biasanya dikit bakterinya, tapi nggak mungkin bersih 100%. Nah, kalau kalian tempelin di muka, bakterinya itu bakal nempel di ujung ini, dan tiap hari kalian pakai itu bakal numpuk di sini. Apa yang akan terjadi? Gini aja deh, misal kalian masak sayur nangka, terus tangan kalian masukin ke kuahnya, kalian kobok-kobokin. Beberapa jam kemudian apa yang akan terjadi? Oke guys, jadi kalau kalian pakai serum ini tetesin aja di jari, nggak apa-apa. Tapi langsung di muka juga nggak apa-apa ditetesin, tapi jangan sampai nyentuh mukanya. Biar steril, kita maunya steril, kita usahakan steril. Oke? Sekian videonya, jika bermanfaat jangan lupa follow dan share.